tadi orangnya baru antar ke atas ya, bed frame-nya ya. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Monica di Jerman. Minggu ini kami rencana mau ganti bed frame-nya kami ya, karena bed frame yang lama ya itu kegedean ya, jadi terlalu panjang, jadi kami pengen ganti yang baru ya. Dan juga ya yang baru itu kami beli yang di bawahnya itu ada lacinya, jadi kita butuh tempat untuk baju-baju dan spray-spray kita nggak ada tempat untuk nyimpan. Jadi si Raina beli ini ya, yang di bawahnya modelnya ada drawersnya lah. Jadi minggu ini kita Pesan apa, rencana Ti? mau ganti ya. Nah karena kan Enjoy. kita baru pulang juga dari holiday ya, jadi baru ada waktu setelah hampir 3 minggu. Ya, jadi ini kita belinya di kota tempat tinggal kita ya, dan ada tokonya, dan ini kayu Skandinavia ya, jadi nggak terlalu mahal lah, sedangkan harganya dan kualitasnya bagus dan halus ya, kerjaannya halus gitu loh. Jadi ini si Raina ya lagi bongkar spray kasur kita ya, karena kasur kita ada beberapa lapis ya. Kebetulan kan saya pernah cerita saya kan alergi ya, jadi ada satu lapis yang alergi sebelum spray kita ditaruh ya. Jadi ada 3 lapis jumlahnya ya. Jadi kasur ini harus diangkat keluar dulu dan spray-spraynya semuanya harus dicuci dulu ya. Dan ini kayu penyangganya juga kita pakai kayu penyangga yang lama karena lebih bagus kayunya, dan dia itu bisa diangkat ya, bagian kepalanya itu bisa dinaikkan. Nah ini memang model-modelnya orang Jerman ya, tempat tidurnya itu selalu kebanyakan begitu, jadi ada yang di bagian kepalanya itu bisa ditinggikan gitu loh. Kasur yang lama ini ya kayunya lebih berat ya, karena ini model lama ya, jadi kayunya itu kayu bagus sih, cuman ya dia terlalu panjang ya, jadi teman-teman bisa lihat itu di bagian ujungnya itu kan udah dikit sekali ya, sampai ke dindingnya itu kan cuman sisa pas-pasan kita untuk lewat, jadi nggak leluasa, makanya kita merasa kita ganti yang model lain aja, yang bagian kepala kasurnya itu nggak begitu tebal ya, jadi kita nggak perlu bagian kasurnya itu, kepalanya itu nggak usah ada dinding yang tebal lah. Nah ini habis dia bongkar-bongkar, nanti saya harus bersih-bersih ini ya jendela, dan saya mau lepaskan itu bagian yang jelek itu loh, yang bagian hitam-hitam. Ada busa ya untuk membungkus marmarnya ya, itu karena dulu si pemilik ya ada anak kecil, jadi dia takut anak kecilnya kejedot dia kepalanya, jadi mereka bungkus pakai busa yang tebal itu loh, jadi jelek sekali ya. Jadi saya memang sudah lama rencana mau buang, cuman belum sempat ya. Nah ini suami lepasin dulu ya, nanti untuk yang detail ini saya kerjakan sendiri, yang sisa-sisanya yang lengket-lengket di samping dan bawahnya itu saya coba pakai scrub ya, ternyata tidak gampang pakai scrub ya, jadi saya pikir kayak harus ada cara lain deh, jadi saya terpikir harus pakai minyak makan, jadi saya pakai minyak nanti. Jadi ini saya coba pakai ini ya, pisau silet, tidak begitu gampang teman-teman. Nah akhirnya saya putuskan pakai minyak, lebih gampang, terus saya pakai scrub yang dari metal ya. It's easier, see? Okay. Jadi untuk bongkar pasang ya, itu memang
suami baru bisa kerjakannya. Dan saya juga nggak bisa bantu, katanya berat, jadi saya kerja yang lain saja. Jadi masing-masing kita kerja kerjaan kita supaya bisa cepat selesai. Tapi ya menurut pengalaman Raina ya, dia selalu bilang kalau untuk pasang-pasang begitu ya, untuk beli dari online atau beli dari toko, itu biasa dia pasang sendiri karena handyman-nya di sini ya sangat mahal teman-teman. Lagi pula ya tidak gampang untuk dapat appointment-nya. Jadi kita harus nunggu, kita nggak mau habis waktu. Dan mereka itu datang ya kalau pasang ya itu hari biasa, kalau hari akhir pekan mereka nggak kerja kan. Jadi repot, kita maunya waktu dia pasang kita ada di rumah kan. Nah, terus saya tanya Raina kalau minta orangnya yang pasang berapa. Dia bilang hampir seharga harga kasurnya. Lumayan mahal teman-teman. Handyman-nya di sini ya, tukang-tukangnya di sini mahal. Nah, jadi Raina dari dulu dia pasang sendiri semua sih. Nggak ada masalah sih. Ya cuman ya mungkin harus sehari penuh ini. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pasang sendiri atau pakai handyman kalau ada beli perabot-perabot online? Ini ada suara background ya, jadi karena si Raina harus cuci banyak cucian hari ini, jadi dibagi 5-6 kali. Jadi ada suara background agak bising ya. Dan ini untung si Raina ada alat-alatnya lah yang diperlukannya untuk pasang-pasang. Jadi dia lumayan lengkap sih barang-barangnya. Ini saya lanjutkan bersih-bersih jendela ya. Dan nanti saya juga harus bersih-bersih ini penghangatnya ya. Sepertinya saya pernah berbagi dengan teman-teman semuanya ya. Kalau di Jerman untuk bersih-bersih jendela biasanya saya pilih waktu tidak begitu dingin ya. Nah kalau nggak musim kemarau ya musim panas atau musim semi ya, jadi nggak terlalu dingin. Tapi lihat-lihat kalau udah kotor ya walaupun dingin pun harus dibersihkan sih. Setahun sih minimal 2 kali sih saya bersihkan jendela. Dan ini kebetulan saya sambil bersih-bersih jendela, saya tadi lagi panggang ini ya. Untuk makan siang saya panggang pizza ya. Nah, cuman saya tambahkan, kan udah ada itunya ya. Cheese-nya itu semua udah ada, udah jadi sih. Belum matang, cuman harus dipanggang. Saya tambahkan jamur sama tambah sedikit keju lagi. Nah, jadi nanti kita makan pizza berdua. Tak bawa ke depan dulu ya teman-teman pizzanya. Saya sih bilang sama Raina, saya coba makan 1/4 dulu ya, takutnya nggak habis. Danke. Bitte. Das kannst du nachher. Biasanya saya kalau habis makan panggang-panggang ya, saya maunya minum soft drink supaya nggak sakit tenggorokan teman-teman. Kalau ada air lemon sama honey sih saya bikin sih, tapi repot ya, jadi saya minum Fanta aja. Walau sibuk dan capek ya sebagai ibu rumah tangga, kita harus enjoy ya teman-teman, refreshing ya. Enough for you? Danke, Hanni. Bitte, darling. Prost. Prost.
Habis makan siang kita lanjut kerja lagi teman-teman. Di sini saya mau berbagi ya. Perusahaan perabot ini bagus teman-teman. Jadi mereka itu sangat mementingkan ini ya, menjaga lingkungan. Jadi mereka sudah nggak pakai styrofoam. Saya lanjut bersih-bersih debu teman-teman. Bingung kan teman-teman? Padahal kita jarang buka jendela. Satu hari kita buka jendela adalah 3-4 kali 10 menit ya. Tapi ya debu itu banyak sekali teman-teman. Itu ya kalau seminggu nggak lap ya, itu sudah banyak debu teman-teman. Nggak tahu debunya datangnya dari mana ya. Karena kan kita tinggalnya di apartemennya, jadi pintu juga ditutup rapat ya, nggak buka kan karena daun pintunya kan cuma satu helai yaitu kayu kan, jadi nggak mungkin dibuka kan. Nah herannya itu debu ada di mana-mana. Oh iya, di sini saya mau berbagi ya. Ini ada tips dari saya ya. Kalau Anda nggak punya cairan pembersih kaca, nggak apa-apa. Anda pakai sabun aja ya, pakai deterjen, campur di air ya. Udah itu pakai kain lap, dilap bersih ya. Nah, waktu kacanya masih basah, itu jangan lap pakai kain, tapi pakai koran atau kertas majalah ya. Nah itu korannya diremas-remas gitulah. Habis itu baru dilap kering. Nah cara ini sangat manjur teman-teman. Jadi nggak ada bercak di kacanya. Teman-teman nggak percaya coba aja. Ini kain-kain spray sama selimut kita ya, sarung bantal. Itu semua sudah dicuci bersih dan langsung dikeringkan di mesin pengering ya. Tapi kita tetap angin-anginin, tetap jemur sebentar di matahari supaya lebih bagus ya. Jadi lebih wangi bajunya, kain-kainnya. Ini saya sudah selesai lap jendela, saya lagi ngepel lantai kamar ya, supaya nanti si Raina bisa pasang tempat tidur kita yang baru. Jadi biar dia bisa langsung taruh ya. Sebenarnya ranjang lama kita masih bagus, tapi kan karena kurang leluasa ya, waktu saya mau jalan ke tempat tidur saya yang dekat jendela, itu kan si Raina lihat saya jalannya kurang leluasa. Nah sekarang udah enak, sudah lebih lebar. Ya cuman mungkin ya saya mau beli meja kecil lah untuk ditaruh di samping tempat tidurku ya. Jadi supaya saya bisa taruh barang kecil. Nah ini lacinya. Jadi gede kan, jadi bisa tempat pakaian, tempat kain-kain spray lah. Jadi ada 3 lacinya. Jadi di sebelah kiri dan kanan dan juga di ujung tempat tidurnya. Ini kelihatannya gampang ya, tapi coba kita kerjakan sendiri. Nggak gampang teman-teman, itu harus tenaganya harus kuat sekali ya. Ya mungkin kalau cewek yang pasang ya mungkin harus pakai obeng listrik teman-teman. Screwdriver yang elektrik ya. Suami memang hebat ya. Nggak ada yang salah dia pasang ya. Jadi nggak ada yang dibongkar balik. Jadi dia hati-hati dan telaten sekali ya. Dan menurut petunjuk dari bukunya ya, itu katanya penyangga kakinya itu loh yang di tengah, itu nggak boleh langsung nyentuh ke lantai, harus ada sekitar 2-3 mm lah. Ada jaraknya gitu loh dari lantai. Udah hampir rampung ya. Jadi
senang sekali aku lihatnya. Sudah mau jam 4.30 lah waktu sampai di sini. Ya, nanti jam 5.30 saya rencana mau keluar. Saya mau beli makan malam untuk si Raina ya. Karena nggak ada waktu lagi untuk masak-masak. Tapi saya cuma beli untuk dia itu ya doner kebab sama kentang goreng. Saya nggak pengen makan. Saya cuma makan buah sama makan ini instan ya, mie instan. Saya senang sekali sudah ada tempat laci yang gede, panjangnya, lebar. Jadi saya bisa simpan banyak baju. Ini saya sengaja taruh kursi ya supaya nggak ketendang sama si Raina karena saya lagi bersih-bersih lantainya. Susah ini bersihnya karena sudah melekat ya plasternya ke lantai kayunya. Nah, ini saya juga pengen berbagi dengan teman-teman. Gini caranya kalau kita di Jerman ya, kalau kita mau buang sampah, baik sampah dari kertas ya, itu kita potong-potong kecil-kecil dulu ya supaya bisa masuk ke tas. Jadi gampang untuk dibawa ke pusat pembuangan nanti. Si Raina bilang nggak bisa selesai hari ini, jadi besok dia sambung selesaikannya itu harus simpan ranjang yang lama itu ke gudang di bawah tanah. Cucian kita sudah hampir kering semuanya ya. Jadi saya udah mau siap-siap pasang kembali. Tapi saya pikir saya mau keluar pergi beli doner kebab dulu untuk si Raina. Pas waktu dia mandi jadi aku keluar. Hast du Mandy? Yuk kita keluar ke kedai kebab ya. Enggak jauh kok, cuman 100 meter lah, kira-kira 100 meter di seberang jalannya dari apartemen kita. Ini di luar ya, udaranya udah mulai dingin teman-teman. Walaupun menurut kalender ini masih musim panas ya, tapi sudah dingin jadi saya pakai jaket jeans saya ya. Dan saya harus nyebrang. Nah, nggak jauh kok, kira-kira 100-120 meter begitu saja. Jadi gampang. Dan si Raina paling suka ini sama doner kebab. Ini saya sudah di dalam restoran kebabnya ya. Saya duduk nungguin. Jadi si penjual lagi bikin donernya. Harganya cuman 7 euro. Terus kentangnya 5 euro. Jadi total 12 euro. Aku sudah sampai rumah. Guten Appetit. Danke, Hani. You are so hungry. Du hast Geduld. Wow, enjoy. Danke, Hani. Mahlzeit. Enjoy. Danke, Hani. Habis makan malam, kami berdua nonton sepak bola karena hari ini tim kesayangan kita main teman-teman, FC Bayern München ya. Jadi ini lagi musim Bundesliga ya. Dan kebetulan mereka itu menang ya kali ini 5-0 ya melawan Hamburg. Jadi kita senang sekali tim kita menang. Beginilah teman-teman, walaupun capek ya, tapi kita enjoy teman-teman, apalagi ada hiburannya di TV. Jadi saya pasang balik lagi spray semuanya, selimut ya.
Jadi begitulah teman-teman. Minggu ini kita seharian di rumah ya. Kerjaannya banyak dan lumayan capek. Tapi kita senang dan enjoy. Jadi kita menikmati hari akhir pekan kita dengan mengerjakan pekerjaan rumah dan nonton TV. Jadi terima kasih teman-teman sudah menyimak ya sampai selesai. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya ya.